Bang, saya nge-YouTube dari tahun 2012 sampai sekarang belum juga monet-monet. Wah, tahun 2012, 2024 berarti sudah 12 tahun ya Bang ya. Jadi selama 12 tahun channel Abang nggak monet-monet, Abang ngerjain apa aja, upload apa aja. Kalau untuk monetisasi, ngejar monetisasi nggak butuh 12 bulan lah kalau menurut saya. Jadi kalau Abang ngikutin trik, ngikutin perkembangan zaman sekarang. Mungkin kalau dulu 2012 2010 belum banyak tutorial yang mempermudah bagaimana kita mendapatkan subscriber ya. Tapi kalau sekarang saya rasa 6 bulan, 7 bulan, kadang 2 bulan saja sudah bisa kita monetisasi channel kita. Apalagi sekarang untuk syarat monetisasi di tahun 2024 ini. Jadi di awal kemarin kan sudah diperbaharui oleh YouTube. Biasanya untuk syarat monetisasi, ini buat kawan-kawan yang belum tahu ya, bagaimana sih cara nge-YouTube, bagaimana sih cara bisa gajian, atau bagaimana sih kita supaya bisa digaji oleh YouTube. Nah, supaya kita digaji oleh YouTube, kita harus mendapatkan persyaratannya terlebih dahulu. Yang pertama tentunya kita harus memiliki channel. Nah, bagaimana cara memiliki channel? Ya, sebenarnya tanpa teman-teman sadari, ketika teman-teman menonton YouTube, itu sebenarnya teman-teman sudah punya channel. Kalau nggak mungkin kan bisa nonton YouTube tanpa memiliki akun. Nah, akun utama itu sebenarnya sudah bisa dijadikan channel. Jadi buka saja di bagian YouTube, klik tombol ada profil teman-teman yang pada bagian bawah sekarang itu. Buka di sana, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke beranda channel teman-teman sendiri. Nah, jika ingin merubah nama channel, klik pada bagian tanda pensil untuk merubah nama, profil, dan juga deskripsi videonya. Nah, tanpa disadari, sebenarnya sudah ada teman-teman sendiri di HP masing-masing itu memiliki channel. Nah, syarat yang pertama setelah memiliki channel, yang kedua tentunya syarat supaya kita bisa digaji oleh YouTube itu, kita harus mendapatkan 1000 subscriber awalnya dan 4000 jam tayang. Tapi sekarang tidak butuh 1000 subscriber lagi dan 4000 jam tayang lagi. Sekarang kita hanya butuh 500 subscriber saja dan 3000 jam tayang untuk mendapatkan persyaratan supaya bisa bergabung di program Partner YouTube. Itu artinya tekan kontrak kerjasama dengan YouTube sehingga kedepannya kita bisa digaji oleh YouTube. Nah, 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Dan juga 10 juta penayangan untuk video short. Nah, sekarang setelah kita memenuhi syarat seperti itu, kita bisa tuh mendaftarkan channel kita ke YouTube. Nah, bagaimana cara daftarnya, Bang? Kemana? Di mana kantornya? Nah, ini buat yang belum tahu ya. Kita tidak perlu pergi ke kantor, kita tidak perlu kemana-mana. Nanti setelah 500 subscriber dan 3000 jam tayang terpenuhi, itu di YouTube Studio, teman-teman cukup download YouTube Studio, aplikasi YouTube Studio namanya, di download itu. Nah, di sana nanti ada pemberitahuan jika teman-teman sudah memenuhi syarat dan layak mendaftar program partner YouTube. Pilih pada bagian monetisasi, lalu di sana ikuti langkah selanjutnya dan teman-teman akan diarahkan untuk mendaftar monetisasi untuk bekerja sama dengan pihak Google dan YouTube-nya. Nah, setelah 500 subscriber, apa yang teman-teman dapat? Yaitu beberapa fitur monetisasi dari channel teman-teman itu aktif. Super Thank, Super Chat, langganan, dan juga Super Sticker. Hanya satu persyaratan dari YouTube yang belum bisa teman-teman gunakan ketika mendaftar monetisasi di 500 subscriber, yaitu belum dapatnya pembagian hasil dari iklan yang diletakkan di video teman-teman. Jadi ketika 500 subscriber, sekarang itu video teman-teman ada sebagian sudah ada iklannya. Nah, iklan tersebut belum bisa teman-teman dapatkan hasilnya karena belum memenuhi 1000 subscriber. Nah, kapan hasil dari iklan video teman-teman itu bisa dibagikan kepada teman-teman dari YouTube? Yaitu setelah teman-teman memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Barulah satu fitur yaitu iklan yang bisa menghasilkan baru bisa ditekan kontrak dan hasilnya bisa teman-teman nikmati.
Nah, setelah itu tidak sampai di situ saja. Berapa per bulan supaya kita bisa nerima gajian? Kita gajian di YouTube itu bukan berapa uang kita dapat, berapa hasil yang kita dapat itu langsung diberikan oleh YouTube ya. Tidak ya teman-teman. Ada syarat dan ketentuannya juga. Nah, apa syaratnya? Teman-teman harus mendapatkan $100 per bulan. Kalau memang ingin gajian dari YouTube. Kalau memang uang yang ada di AdSense atau yang tampil di YouTube Studio teman-teman itu ingin dicairkan, ya teman-teman harus dapatkan $100 atau 1.300.000. Nah, gimana kalau tidak mencapai 1.300.000? Ya, ketika tidak mencapai 1.300.000, kurang 1.000 saja. Uang teman-teman tidak akan dicairkan. Nah, apakah uang itu akan hilang? Ya, tentu tidak. Uang itu akan dicairkan di bulan berikutnya. Tentunya ketika bulan depan teman-teman juga mendapatkan 1.300.000, sedangkan di bulan sekarang 1.300.000 kurang Rp1.000, tentunya di bulan depan teman-teman mendapatkan 3 juta kurang Rp1.000. Karena 1.300.000 kurang 1.000 di bulan pertama, 1.300.000 di bulan kedua, maka keduanya akan dicairkan dan teman-teman akan mendapat gaji double karena di bulan kemarin tidak cukup 1.300.000. Jadi tidak hilang ya. Paham ya teman-teman? Nah, jadi sebenarnya perjuangan untuk nge-YouTube menjadi seorang konten kreator itu bukan kapan monetisasinya, tapi apa yang harus teman-teman buat setelah channel teman-teman itu monetisasi. Kalau untuk mengejar monetisasi dengan tema asal-asalan, yang penting monet saja dulu, gampang. Tapi setelah monet, apa yang harus teman-teman pikirkan? Apa harusnya tema yang konsisten yang harus teman-teman lanjutkan yang bisa menghasilkan uang 1.300.000? Tidak gampang loh memikirkan ide setiap hari supaya kita menghasilkan 1.300.000 dan digaji oleh YouTube setiap bulannya. Jadi itulah perjuangan sebenarnya. Ketika setelah monet, kita anggap saja kita itu bekerja sebuah perusahaan, setiap hari pekerjaan kita itu mengupload video, memikirkan video, apa video yang harus kita buat hari ini. Jadi bangun pagi, ibaratkan kita itu mau pergi kantor, tapi kantor kita di aplikasi YouTube. Nah, tugas kita di kantor apa? Memikirkan ide konten hari ini supaya bulan depan kita bisa gajian. Kalau kita tidak bisa membuat konten, tentunya sama ibarat kita kerja di sebuah showroom. Kita pergi ke showroom, tujuan kita menjual motor, menjual mobil, memasarkan supaya orang menjual, membeli mobil dan motor tersebut. Nah, kalau orang tidak tergiur dan kita tidak mencapai target penjualan motor atau mobil kita, tentunya kita hanya dapat gaji pokok yang tidak mencukupi kebutuhan kita. Nah, ketika kita bisa menjual unit mobil atau motor, itulah kita mendapat bonus sehingga gaji kita 2 kali lipat bulan depan. Sama juga itu halnya YouTube. Jadi YouTube adalah butuh keseriusan, bukan asal-asalan. Oke, semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Tetap semangat, tetap konsisten, jangan pernah menyerah karena ada masanya untuk kita-kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.